Bayangkan kalau Abu Nawas tiba-tiba masuk ke dunia lain dan malah jadi pahlawan super. Gimana jadinya coba? Suatu siang di Baghdad, Abu Nawas berjalan santai melewati pasar yang ramai. Ia sedang sibuk mencari makan siang murah meriah ketika matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Di tengah jalan, berdiri sebuah pintu bercahaya seolah-olah jatuh dari langit. Abu Nawas menggaruk kepala. Ini pintu siapa ya? Jangan-jangan pintu rumah kontrakan jin. Orang-orang di pasar tidak melihat apa-apa, hanya Abu Nawas yang bisa melihatnya. Karena rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut, ia membuka pintu itu. Begitu kakinya melangkah masuk, whoosh! Ia terhisap ke dalam pusaran cahaya, jatuh berputar-putar. Saat membuka mata, Abu Nawas terkejut. Ia tidak lagi di Baghdad. Langitnya berwarna ungu, pohon bisa bicara, dan kambingnya malah terbang sambil ketawa. Tiba-tiba muncul sosok peri bercahaya. Selamat datang, Abu Nawas. Kau terpilih jadi pahlawan super di dunia ini. Abu Nawas bengong sebentar, lalu menjawab santai. Super, aku kan biasanya cuma super lapar. Tapi yang mengejutkan, peri itu mengangkat tangannya, dan tubuh Abu Nawas mulai berubah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Di part sebelumnya, Abu Nawas menemukan pintu bercahaya misterius di tengah pasar Baghdad, dan setelah masuk, ia malah terlempar ke dunia lain penuh keajaiban. Di sana peri bercahaya bilang kalau ia terpilih jadi pahlawan super. Tubuh Abu Nawas mulai bercahaya. Seketika itu pakaiannya berubah dan wajahnya penuh bingung. Peri tersenyum lembut. Mulai sekarang, kau adalah pahlawan super. Abu Nawas melongo. Super, aku kan biasanya cuma super lapar. Tiba-tiba, ia merasa punya tenaga luar biasa. Ia bisa melompat dengan sangat tinggi. Sekali tiup pelan anginnya malah jadi badai. Warga teriak panik, rumah-rumah berterbangan ke langit. Wah, rumahku! Telu! Abu Nawas cuma nyengir. Tenang-tenang, aku biasa bikin ribut di Baghdad. Bedanya sekarang, lebih heboh aja. Tapi belum sempat membereskan semuanya, bumi bergetar keras. Dari kejauhan muncul sosok raksasa berperut super besar. Siapa itu? Dan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini? Tunggu di part selanjutnya. Di part sebelumnya, Abu Nawas menerbangkan rumah warga karena kekuatan supernya. Belum sempat membereskannya, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Dari kejauhan muncul makhluk raksasa dengan perut super besar. Aku! Si lapar abadi! Aku akan makan semua yang ada di dunia ini! Warga menjerit panik. Abu Nawas menanggapinya dengan santai. Wah, kamu hebat juga. Tapi yakin bisa habisin semuanya? Aku aja sering kalah sama porsi makananku sendiri. Diam! Tak ada yang bisa menghentikan perutku! Kalau begitu, bagaimana kalau kita lomba makan? Kalau kamu menang, silakan makan sepuasnya. Tapi kalau aku menang, kamu berhenti jadi serakah. Raksasa perut besar menatap heran, lalu tertawa keras. Hahaha! Tantangan diterima! Manusia kecil! Tiba-tiba, meja panjang penuh makanan muncul. Keduanya duduk berhadapan. Warga menonton dengan cemas. Monster langsung melahap semuanya dengan rakus. Lihat! Tak ada yang bisa menyaingi nafsuku! Sementara Abu makan perlahan, tenang sambil sesekali minum air. Beberapa menit berlalu, monster mulai melambat. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Perutku! Penuh! Panas! Tuh kan, aku sudah bilang, kalau makan tanpa batas, yang kalah bukan musuhmu, tapi dirimu sendiri. Monster jatuh terkapar dan tertidur pulas. Warga bersorak gembira. Abu Nawas menang! Dunia selamat! Abu berdiri dengan bangga. Haha, aku bukan pahlawan karena kuat, tapi karena tahu kapan harus berhenti makan. Peri muncul dari cahaya dan tersenyum. Kau hebat, Abu. Kau kalahkan monster dengan akal, bukan kekuatan. Abu tersenyum lebar. Abu menepuk perutnya santai. Kalau perut kenyang tapi hati tenang, itu baru kekuatan sejati. Warga menari dan tertawa bahagia. Hari itu Abu Nawas tak hanya menyelamatkan dunia, tapi juga mengajarkan bahwa keserakahan hanya membuat kita kalah, sementara kebijaksanaan selalu membawa kemenangan.